Halo Sobat Matasa, kembali lagi dengan saya. Saya berada di wilayah Purworejo. Uniknya di sini ada seorang pemuda yang sukses di bidang entok jumbo. Jadi kehidupannya itu dari entok jumbo aja nih penghasilan setiap harinya. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, monggo Mas. Oke, dengan Mas siapa? Kirana. Kirana. Asalnya ini daerah mana, Mas? Tempatnya, Mas? Ini ada di Dusun Pagungan, desanya Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Sip. Entoknya yang diternakan apa nih, Mas, di sini? Ini kita fokusnya untuk saat ini ke jumbo ya Mas ya. Kenapa Mas milih entok jumbo dibanding entok yang lainnya? Jadi itu ada ceritanya Mas. Jadi awalnya gini, untuk cerita itu dulu saya berawal itu dari lokal Mas. Dulu itu kisaran 10 tahun silam ya. 10 tahun silam itu kita ke lokal, itu cuman sebagai sampingan kita melihara jantan 1 dan betina 3 seperti itu. Nah, akhirnya kita breeding seperti itu untuk sampingan, kok berkembang anakannya laku gitu. Anakan kita jual, awal dulu kita jual cuman ke Tengkulak Pasar seperti itu ya, untuk bakul kerombongan seperti itu. Lumayan diambil di usia 1 bulan, 2 bulan, seperti itu agak lumayan untuk sampingan. Akhirnya setelah itu kita searching lah, lihat-lihat di Facebook seperti itu, oh ternyata ada varietas baru yang namanya dragon. Nah, saya lihat, oh istilah dragon ini cuman istilah ya, ternyata padahal di daerah sini udah ada banyak gitu loh, di kampung-kampung, di perkampungan itu banyak. Akhirnya saya coba masuk itu, kita ngambil yang warna kelabu, itu dulu istilahnya dragon seperti itu, yang kelabu. Akhirnya kita breeding itu, kita nyoba pasarin, alhamdulillah kok laku seperti itu, agak lebih lumayan. Nah, akhirnya kita kembangin lagi, kita lari ke Rambon seperti itu. Nah, Rambon itu ada macam-macam warna ya. Dulu itu baru di brown, kelabu, silver seperti itu dulu. Terus variasi warna-warna yang lain lebih variatif lagi. Terus ke bondol seperti itu, kayak yang di icon saya ini ya. Ada bondol hitam klasik ini dulu. Ini icon saya sebenarnya. Memang saya dulu lari ke sini untuk kelas motif ya, warna itu ya, bondol itu. Kita lari ke sini. Terus setelah bondol itu, warna ya seperti itu, akhirnya kita mengenal yang namanya entok itu jumbo. Nah, jumbo. Dan akhirnya sampai saat ini. Dan ternyata jumbo itu juga banyak banget variasinya. Mulai dari jumbo leher beton, jumbo leher panjang, seperti itu. Akhirnya muncul lagi brand-brand yang baru ternama ibaratnya. Jumbo itu ada brandnya, ada yang tronton lah, ada yang inilah seperti itu. Uniknya apa Mas? Entok itu Mas? Entok jumbo itu uniknya dari entok yang lainnya apa Mas? Untuk uniknya itu macam-macam ya untuk jumbo itu. Jadi jumbo itu mempunyai kelebihan, yang pertama itu di segi pertumbuhan dia. Pertumbuhan dia itu lebih cepat untuk jumbo. Seperti itu. Dan yang kedua itu untuk postur tubuh. Nah, dia itu lebih besar, lebih panjang seperti itu. Bobot, lebih berbobot. Dan saya suka ke jumbo itu karena itu, saya memikirnya itu. Wah, ini suatu saat misalkan kita bikin untuk ke kelas pedaging seperti itu ya, kita pasti untung, dikarenakan dia di pertumbuhan yang cepat, lebih cepat gitu. Berapa untuk bulan, pertumbuhan. Mas? Untuk pertumbuhan jumbo sendiri, nanti kalau betina itu di 3 bulan udah rapet bulu seperti itu, dengan postur yang gede seperti itu. Itu berapa kilo? Itu bisa di 2 kilo seperti itu. Bisa di 2 kilo kan udah lumayan itu. Ya kan, itu untuk betina, belum jantan. Jantanan kalau untuk yang standar biasa seperti itu bisa di 3 kiloan, 3 koma seperti itu, bahkan 4 kilo di usia 4 bulan itu udah bisa nginjek bobot di 4 kilo
seperti itu. Itu dulu saya tertarik di situ. Jadi dulu itu kan masih di jumbo leher beton ya, akhirnya rame di leher panjang seperti itu. Ya banyaklah istilahnya di jumbo itu variasi juga. Jadi keunikannya macam-macam. Ada yang di stylenya, posturnya. Kalau untuk sekarang kan di panjangnya sama bobotnya. Nah itu sekarang. Jadi ada kontes juga seperti itu. Dulu belum ada. Akhirnya muncul kontes entok itu menambah apa daya tarik tersendiri ya untuk di dunia mentok sendiri. Akhirnya untuk penggemar pun lebih banyak. Yang dulu hanya kebanyakan orang tua seperti ya, sekarang di kalangan anak-anak muda itu kan sekarang udah banyak juga yang masuk ke dunia entok seperti itu. Ada berapa ekor Mas di sini Mas? Kalau di sini total ini berarti sekarang kalau yang di sini ini ada 30, yang di sana ada berapa itu agak lupa saya. Nggak pernah ngitung saya. Total keseluruhan perkiraan sama Mindy juga ada kisaran 80 itu lebih Mas. Kalau yang untuk dipotong ada ya di kandang sebelah sana. Itu ada juga tuh, seperti itu. Berapa tahun Mas? Maksudnya dari nol itu yang punya sukses sekarang itu? Kalau dibilang sukses, saya ya menurut saya belum sukses ya menurut saya. Suksesnya saya itu ya macam-macam sih suksesnya orang. Apa yang dipengen sampai suksesnya itu? Suksesnya sampai kita bisa menambah populasi yang lebih banyak, terus pasarnya mentok itu lebih luas, terus ada istilahnya pengembangan yang lebih luas juga. Pengembangan misalkan kemitraan, saya juga membangun kemitraan kan untuk saat ini, tapi masih belum terlalu luas seperti itu. Suka dukanya juga banyak di mentok sendiri ya. Jadi ada dukanya tersendiri itu ada Mas, pasti ada dukanya ya. Untuk dukanya dulu waktu belajar juga pengalaman itu ada otomatis di kematian lah. Di kematian itu yang sangat terasa ya, yang terasa itu di situ. Jadi tapi itu bisa untuk pengalaman kita. Berapa banyak dulu Mas? Dulu itu mengalami kematian saat itu di kandang itu ada kisaran 60 berapa ekor itulah, pokoknya 60 lebih ya. 60 lebih itu dengan variasi entok jumbo yang ya lumayan ya harganya seperti itu. Nah itu terasa banget rasanya. Waduh, perjuangan saya. Penyakit apa Mas? Sebelumnya kena penyakit apa? Mata biru itu, mata biru. Nah itu kan, itu pun kesalahan kita juga. Kita kurang teliti saat mengambil barang dari luar seperti itu. Itu kesalahan kita juga. Jadi harus ngelihat dari bibitnya Mas. Ngelihat dari bibitnya. Nah kita di situ kesalahan kita. Dari situ kita ya belajar lagi, lebih hati-hati lagi seperti itu. Dan akhirnya kita juga udah lama sih saya membangun kemitraan, cuman kan terbatas gitu loh Mas, masih terbatas. Untuk entok sendiri kan belum bisa untuk menyamai seperti ayam bebek seperti itu, ayam boiler, ayam bebek berdaging seperti itu. Kita belum bisa seperti itu karena apa? Untuk konsumsi sendiri entok itu belum terlalu familiar orang tahu. Jadi tidak setiap rumah makan itu dia menyediakan daging entok seperti itu ya. Belum seperti itu. Beda dengan halnya ayam atau bebek seperti itu. Kalau di sini di breeding Mas, berarti Mas. Breeding apa jenis entok yang buat kontes apa gimana? Di sini, Mas. Oh ya, kita macam-macam, kita variasi. Cuman ya itu, kalau saat ini cuman kita kan sudah melalui sistem kemitraan juga. Jadi kemitraan yang kita bangun itu dulu mitra-mitra kita seperti itu yang sekarang belum banyak itu dulu ngambil materi dari kita seperti itu, ngambil dari kita terus mereka breeding, nanti kita membantu untuk pemasaran seperti itu. Jadi kita tidak berjanji untuk mengambil hasilnya seperti itu, tapi kita
berusaha membantu untuk memasarkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk keorian, untuk anu itu kita pastikan barang itu ori seperti itu. Soalnya udah ngambil dari kita. Tadi jatuh bangun ya Mas, maksudnya apa yang membuat Masnya tuh bangkit terus tetap bertahan? Mas? Untuk bertahan ya, saya meyakini bahwasanya di Mentok ini saya bisa jalan. Nah, bisa jalan hidup saya dari Mentok ini. Saya sudah merasakan hasilnya seperti itu. Akhirnya saya berjuang lagi sedikit demi sedikit, pelan-pelan berusaha bangkit. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang gitu loh Mas. Dan ini menjadi penghasilan utama saya. Nih, Mas. Sebelumnya pekerjaannya apa Mas? Sebelumnya saya cuma serabutan Mas. Seperti kuli ya, kuli bangunan, terus pokoknya kuli di ladang seperti itu. Macam-macam lah serabutan seperti itu. Sebelumnya seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi penghasilan pokok saya dari Mentok melalui berdagang. Ya alhamdulillah. Saya yakin aja gitu. Yakin. Kenapa saya yakin? Saya sudah pernah merasakan hasilnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berjalan sampai saat ini seperti ini. Kalau ini Mas, menurut Masnya untung atau rugi Mas selama Mas jadi ternak entok pengusaha entok? Kalau untung atau rugi ya pastinya kok saya jalanin sampai saat ini ya untung Mas. Sampai saat ini. Sampai saat ini dan saya harapannya untuk ke depan juga masih terus eksis dan bisa berkembang lagi kan seperti itu. Berarti kan saya merasakan keuntungan di situ. Jadi tinggal kita yang mengelola manajemen seperti itu. Dan saya istilahnya terbuka Mas. Jadi saya nggak pernah menutupi seperti itu. Jadi saat ada konsumen pun saya lebih baik berterus terang. Nah, kita ready ya ready. Nah, ada orang bertanya belum ready ya belum ready. Kalau percaya kita ambilkan dari tempat mitra kita atau teman peternak kita seperti itu bisa. Kalau sabar, kalau percaya insya Allah seperti itu. Kalau saya sistemnya jadi terbuka aja. Kepercayaan. Saya berusaha menjaga kepercayaan orang sih. Seperti itu. Oke. Kalau jalin mitra itu udah berapa lama Mas? Untuk kemitraan sendiri baru kisaran 4 tahunan Pak ya. 4 tahunan. Untuk kemitraan. Mas? Mitranya Mas? Untuk kemitraan saya bangun itu masih di lokal Purworejo aja ya. Sebenarnya dari luar banyak yang pengen bermitra, saya menolak itu. Kenapa? Karena jarak yang terlalu jauh Mas. Jarak yang terlalu jauh, resiko seperti itu. Jadi kan di kemitraan kita harus benar-benar ya memantau. Jadi kita bisa lihat kondisi kandangnya di mitra kita, lebih dekat jaraknya seperti itu. Kita belum berani kalau untuk di luar. Yang pertama kan jarak terlalu jauh seperti itu, dan kita nggak tahu kan di sana seperti apa seperti itu kondisinya. Beda wilayah. Dan untuk ya itu karena kelasnya Mentok sendiri pun belum bisa seperti ayam sama bebek. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa sama gitu, makin jaya seperti itu harapannya. Kalau ini enaknya pakannya apa aja Mas? Untuk pakan kita cuman pakai pakan standar, kalau saya itu pur, nasi, begatul, terus hijauan seperti itu. Untuk hijauannya sendiri pun macam-macam. Apa itu hijauannya Mas? Ya misalkan kayak daun pisang atau kan itu kayak daun singkong, terus kayak yang saya tanam ini ya, ini sambung nyowo kalau istilahnya di sini. Pohon sambung nyowo ini ya. Ini apa? Pohon sambung nyowo lah. Istilahnya di sini ini sambung nyowo ya. Di sini. Kenapa dia main Mas? Sambung nyowo masih ada? Ya nggak tahu orang dulu ya. Jadi kayak daun obat kayak gitu ya. Daun obat. Ini juga kadang saya pakai untuk alternatif seperti itu. Kayak daun singkong, terus ada singkong Cina apa itu istilahnya, enceng gondok, kadang kangkung, macam-macam. Kalau cuman hijauan itu ya alhamdulillah di sekeliling kita karena di kampung ya itu banyak seperti itu. Itu bisa hanya untuk sebagai campuran pakan aja ya, tambahan seperti itu, alternatif seperti itu ya. Kalau pokoknya sih saya di nasi, begatul,
sama pur. Kalau pur saya selalu pakai, biarpun dari mini sampai dewasa Biasa, saya ya. pakai. Cuman takarannya kan nanti berbeda-beda. Berapa kilo Mas habis Mas? Masih Untuk per hari ini, per hari paling kisaran 1/4 kilo Pak ya, kalau hanya untuk dewasa. sedikit ya? Nanti Mesti kalau banyak, ya? yang banyak itu diminti nanti. Ya, dia masih masa pertumbuhan kan. Jadi kita harus lebih maksimal di masa pertumbuhan seperti itu. Lebih intensif. Beda dengan halnya indukan. Kalau indukan itu dia cukup hanya sebagai pelengkap nutrisi. Karena di kandungan di pur itu kan udah lengkap seperti protein, mineral, karbohidrat, semuanya kan udah ada kan seperti itu. Biar cepat besar dan cepat tumbuh gimana Mas? Dari Masnya triknya Mas? Biar cepat gede, utamakan untuk perawatan 0 sampai 1 bulan itu kita full makanan pabrikan pur itu ya, kita full. Itu kita pakai pur starter. Pur starter seperti itu. Nah, setelah lepas 1 bulan mulai kita campur dengan makanan yang lain. Misalkan kayak jagung giling seperti itu bisa dicampur. Nanti setelah itu sampai 2 bulan, setelah lepas 2 bulan kita tambahkan alternatif hijau-hijauan, terus tambah nasi, tambah gitu seperti itu sampai dia dewasa. Ada tambahan vitamin nggak Mas? Untuk vitamin kita pakainya jamu herbal ya, Herbaltik. Kita pakai produkan dari salah satu peternak juga itu. Campur ke makanannya berarti. Kita campur ke makanannya seperti itu dan kita berikan di 3 hari sekali. Jadi seminggu itu 2 kali kita kasih. Kalau kasih pakannya berapa kali sehari? Sehari itu sekali, di sore hari aja. Makanya orang bertanya, enggak kasihan Mas? Kita jawab enggak, karena apa? Kita berikan makanan itu sudah yang bagus itu loh. Kata orang boros makanan entok. Nah itu karena kadang kita kan jadi salah cara mengaplikasikan pakan, cara ngerawatnya kita belum tahu. Entok itu memang dia mau dikasih berapapun mau aja. Kalau kita kok ngikut entok ya kita yang nggak bisa kontrol gitu loh. Entok itu yang kontrol kita, bukan kita yang dikontrol mentok, itu nggak akan jadi. Di dunia hewan seperti itu, kambing pun juga sama kan seperti itu. Jadi kita yang kontrol mentoknya, ngasih makannya seperti ini, gitu, seperti itu. Oke Mas, kalau rentan penyakitnya itu apa aja tadi Mas? Untuk penyakitnya biasanya yang paling ditakuti untuk para peternak itu mata biru Mas. Untuk di mentok itu. Pencegahannya kayak apa? Pencegahan ya kita seperti itu. Untuk pencegahan itu pertama di kandang ya, kandang. Utamakan kebersihan kandang yang tidak terlalu lembab atau becek seperti itu. Terus untuk pagarnya sendiri pun usahakan rapat, minimal 1 meter itu rapat Mas. Jadi dia sama sekali nggak bisa kontak dengan hewan luar seperti itu. Itu yang kedua, iya pengaruh. Benar kalau misalnya kita cuma pakai pagar tapi kan dia berlubang, bisa kontak, masih bisa kontak dengan hewan di luar. Kadang hewan ternakan di luar itu kan lebih rentan terkena virus penyakit. Jadi kalau ya kita lebih meminimalisir aja biar nggak kontak dengan hewan luar seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu di makanan, sudah saya jelaskan seperti tadi. Terus yang keempat itu air. Air itu harus kita jaga kebersihan. Soalnya air itu kalau kita tidak rajin, tidak sering membersihkan itu akan faktor utama penimbul bau seperti itu. Bau kandang, makanya mau nggak silakan di sini dirasakan, jangan ngerasakan bau nggak di sini kan kayak gitu. Untuk ukuran kandang di sini mau nggak silakan dirasakan bau atau enggak. Dengan jumlah populasi udah terlihat kan segini, barangkali kayak gitu. Luas ya lebih enak. Luas juga. Entoknya juga lumayan banyak tapi tetap nggak bau. Soalnya apa, kita tetap selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau saya prinsipnya kandang itu nggak bagus nggak masalah, yang penting bersih. Itu kunci itu. Bersih dan rapat. Tertutup, nggak bisa kontak dengan hewan luar. Makanan bagus. Ya. Hasil itu nanti ngikutin insya Allah Mas. Insya Allah. Hasil itu ngikutin. Mungkin gini ya, untuk per ekor kita menghasilkan cuman beberapa rupiah misalkan.
Itu kalau satu, misalnya kita pelihara lebih banyak, insya Allah juga cuannya lebih banyak kan seperti itu. Yang penting kita rajin, terus maksudnya rajin itu gimana ya? Jadi kita rajin untuk belajar gimana caranya merawat entok seperti itu dan bisa menghasilkan. Terakhir Mas, untuk pemula baiknya mulai dari mana? Kalau pengen ternak entok jumbo kayak gitu. Nah, untuk pemula ya, kalau pengen mulai, monggo silahkan dipilih maunya dari mana. Kalau kita terserah untuk minatnya, karena semuanya itu tetap bagus dan menyesuaikan dengan kantong masing-masing, otomatis kan seperti itu untuk pemula. Kalau mau lebih ringan biasanya kan di anakannya, DOE. Nah, kalau di indukan atau siapan seperti itu biasanya budgetnya agak lebih lumayan kan seperti itu. Jadi monggo silahkan menyesuaikan budget aja seperti itu. Karena semuanya akan bagus. Yang penting kita jangan terlalu bernafsu, jangan terburu-buru, pelan-pelan tapi pasti. Mending dari satu sedikit-sedikit Mas. Iya, mending dari sedikit, kita belajar, kita paham, baru selanjutnya kita monggo mau dikembangkan lagi, kalau bisa terus berkembang.